Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 817. Cakram Kehidupan dan Kematian. Luo Xiu dengan cepat membentuk segel tangan, memanggil kekuatan hukum kehidupan dan kematian. Sebuah cakram besar yang dipenuhi aura transendental muncul di belakangnya, memancarkan energi kehidupan yang penuh perlindungan dan energi kematian yang destruktif. Cakram kehidupan dan kematian berputar dengan kecepatan luar biasa, bertabrakan langsung dengan cahaya pedang perak yang dikeluarkan oleh pemuda berbaju putih. Boom! Ledakan besar terjadi di angkasa, gelombang kejut yang sangat kuat meluas, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Cahaya pedang perak itu, meskipun kuat, akhirnya diredam oleh kekuatan cakram besar Luo Xiu. Pemuda berbaju putih itu sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memperhatikan Luo Xiu. Dia menilai Luo Xiu dengan tatapan tajam dan bertanya dengan nada acuh, "Oh, ternyata kau memiliki kekuatan yang cukup menarik. Kau tidak seperti makhluk dunia bawah biasa." Luo Xiu berdiri tegap, tatapannya dingin. "Kau terlalu banyak bicara. Jika kau ingin bertarung, aku akan memuaskanmu." Pemuda berbaju putih itu tertawa kecil, dengan tangan yang masih memegang cahaya pedang yang tersisa. Seorang petarung dunia bawah yang tidak hanya memahami hukum kehidupan dan kematian, tetapi juga mampu menggunakan mereka secara mendalam. "Aku harus mengatakan, kau menarik perhatianku. Namun, kau tetap tidak lebih dari semut kecil dibandingkan aku. Cobalah dan lihat apakah semut kecil ini bisa membunuh naga besar." Luo Xiu menjawab dengan nada dingin. Dia menyiapkan diri, mengumpulkan kekuatan cakram besar itu sekali lagi. Pemuda berbaju putih itu juga tidak berbasa-basi lebih lama. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa, bahkan melampaui hukum ruang dan waktu, mendekati Luo Xiu dalam sekejap. Gerakan ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang petarung biasa, dia memiliki penguasaan hukum ruang dan waktu di tingkat yang sangat tinggi. Boom, boom, boom. Pertempuran mereka segera memanaskan suasana. Setiap tabrakan menghasilkan gelombang energi besar yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Luo Xiu menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya, termasuk hukum kehidupan, kematian, dan elemen lainnya, untuk mengimbangi serangan lawannya. Meskipun pemuda berbaju putih itu mendominasi sebagian besar pertarungan, Luo Xiu berhasil mempertahankan diri dengan strategi dan kecerdasan yang cerdas. Namun, pertempuran yang intens ini tidak luput dari perhatian. Di kejauhan, sekelompok kultivator dari berbagai dunia besar mulai memperhatikan kekuatan yang mengganggu di angkasa ini. Mereka bertanya-tanya siapa yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menyebabkan kekacauan semacam ini di luar angkasa. Sementara itu, Luo Xiu memanfaatkan setiap kesempatan untuk menciptakan celah. Dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk mengatasi musuh ini, atau setidaknya melarikan diri dengan keselamatan rekan-rekannya. Pemuda berbaju putih itu jelas bukan lawan biasa, dia adalah ancaman yang tidak bisa dianggap enteng. Ketegangan meningkat ketika pemuda berbaju putih itu mengerutkan kening, sedikit terganggu oleh ketahanan Luo Xiu. "Kau memang menarik, tapi jangan berpikir bahwa ini akan bertahan lama." Dia mengangkat tangan, mengeluarkan lebih banyak kekuatan yang bahkan lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Kekuatan ini membuat ruang di sekitarnya mulai retak, seolah-olah tidak mampu menahan tekanan. Namun, di dalam hati Luo Xiu, api tekad tidak padam. Dengan suara rendah, dia berkata, "Aku tidak akan menyerah. Tidak peduli seberapa kuat kau berpikir dirimu sendiri." Pemuda berbaju putih itu menyeringai mendengar ucapan Luo Xiu. "Keyakinanmu mengagumkan, tetapi hanya itu yang bisa kau lakukan. Mari kita lihat, apakah tekadmu cukup untuk bertahan dari kekuatan asliku." Dengan sekali gerakan, pemuda itu memadatkan hukum ruang dan waktu menjadi serangan yang jauh lebih kuat. Gelombang energi yang dihasilkan mengguncang angkasa, memaksa Luo Xiu untuk segera mengaktifkan cakram kehidupan dan kematian di puncak kemampuannya. Aura kehancuran dan generasi saling berpadu, menciptakan perlindungan absolut di sekelilingnya. Boom! Serangan pemuda itu menghantam pertahanan Luo Xiu dengan keras. Meski terlindungi oleh cakram kehidupan dan kematian, tubuh Luo Xiu terdorong mundur beberapa langkah. Namun, dia tetap tegak, napasnya teratur, matanya memancarkan ketenangan di tengah badai. "Kau belum melihat semua yang aku miliki," kata Luo Xiu dingin, perlahan melangkah maju. Pada saat yang sama, energi di sekelilingnya berfluktuasi, menandakan kekuatan tambahan yang sedang ia bangkitkan. "Jangan berpikir bahwa hanya karena kau berasal dari dunia atas, aku akan menyerah begitu saja." Pemuda berbaju putih itu sedikit terkejut melihat keteguhan Luo Xiu. "Oh, tampaknya kau menyimpan lebih banyak kekuatan daripada yang kau tunjukkan sebelumnya. Baiklah, tunjukkan padaku. Aku ingin melihat sejauh mana kau bisa bertahan."
Luo Xiu menggerakkan tangannya, memanggil energi dari hukum yang ia kuasai. Dalam sekejap, berbagai elemen muncul di sekitarnya, kehancuran, kehidupan, kematian, waktu, dan ruang saling terjalin, menciptakan formasi energi yang kompleks. Serangan ini untuk mereka yang percaya bahwa mereka tak terkalahkan. Dia melepaskan serangan gabungan, memanfaatkan semua yang dimilikinya. Pemuda berbaju putih itu menyipitkan matanya, mengangkat tangan untuk memblokir, tetapi serangan itu lebih kuat dari yang ia perkirakan. Energi benturan menyebar, meretakkan ruang di sekitar mereka. Cukup, pemuda itu akhirnya kehilangan kesabarannya. Dengan suara keras, ia memanggil kekuatan yang bahkan lebih besar, memadatkannya menjadi bola energi yang tampak seperti lubang hitam kecil. Jika kau ingin melawan, aku akan memberimu kekuatan sejati yang tak dapat kau tahan. Namun, Luo Xiu tetap tenang. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah benda berbentuk bulat kecil muncul di genggamannya. Itu adalah inti hukum, sebuah kekuatan langka yang dia temukan selama perjalanannya. Kau ingin melihat kekuatan sejati? Aku akan memberimu pandangan singkat. Luo Xiu menghancurkan inti hukum di tangannya, melepaskan kekuatan luar biasa yang bahkan pemuda berbaju putih itu tidak duga. Dalam sekejap, keseimbangan pertempuran bergeser, dan untuk pertama kalinya, pemuda itu terlihat ragu. Apa ini? Dari mana kau mendapatkan kekuatan ini? Tanyanya dengan nada terkejut. Luo Xiu tidak menjawab, tetapi serangannya terus menghujani pemuda itu, memaksa dia mundur beberapa langkah. Kini, pertempuran yang sebelumnya berat sebelah menjadi lebih seimbang, dengan kedua belah pihak menunjukkan kemampuan penuh mereka. Namun, meski seimbang, Luo Xiu tahu bahwa pertempuran ini hanya awal dari tantangan yang lebih besar. Di hadapan musuh dari dunia atas, dia harus memberikan segalanya, tidak hanya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi juga rekan-rekannya. Luo Xiu menghentikan langkahnya dan menatap dingin ke arah pemuda berbaju putih. Kau ingin mengatakan apa lagi? Kalau hanya untuk membuatku repot, lebih baik lupakan saja. Pemuda berbaju putih tersenyum tipis, mencoba menunjukkan ketulusan. Tempat ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Aku tidak mungkin membuang waktu menawarkan sesuatu yang tak berarti bagi seseorang sepertimu. Ini adalah salah satu warisan dari zaman kuno, sebuah rahasia yang bahkan di kalangan 8 dunia tertinggi tidak banyak yang mengetahuinya. Kata-kata pemuda berbaju putih membuat mata Luo Xiu sedikit menyipit. Rahasia kuno, jelaskan lebih jelas. Pemuda berbaju putih mengangguk, dan melanjutkan, di antara ruang angkasa yang kacau di sekitar sini, ada sisa-sisa reruntuhan kuno. Berdasarkan informasi yang aku miliki, tempat itu mungkin berasal dari zaman sebelum siklus reinkarnasi pertama dimulai. Aku telah mencoba memasukinya, tetapi formasi yang mengelilinginya sangat rumit dan tidak bisa diterobos hanya dengan satu orang. Tempat itu memiliki potensi besar untuk menyimpan harta karun atau warisan yang sangat kuat. Luo Xiu tetap tenang dan tidak menunjukkan minat yang berlebihan. Jika tempat itu sehebat yang kau katakan, kenapa kau membutuhkan bantuan orang lain? Bukankah kau cukup kuat untuk mengatasinya sendiri? Pemuda berbaju putih tertawa kecil. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku punya kemampuan. Namun, keruntuhan ini memiliki formasi perlindungan yang rumit dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai hukum untuk membukanya. Aku tahu kau memiliki penguasaan atas hukum kehidupan dan kematian, serta beberapa hukum lain yang aku tidak bisa pahami. Dengan kekuatanmu, peluang kita untuk membuka tempat itu akan jauh lebih besar. Dan apa yang kau dapatkan darinya? Luo Xiu langsung bertanya, tidak menyukai sikap bertele-tele. Sederhana, aku ingin separuh dari semua yang kita temukan di sana, jawab pemuda berbaju putih dengan percaya diri, seolah-olah dia yakin Luo Xiu akan menyetujuinya. Luo Xiu tertawa kecil, nadanya penuh sarkasme. Separuh. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Bahkan jika aku setuju untuk bekerja sama, pembagiannya tidak akan seperti yang kau inginkan. Bagaimana kalau 3:7? Aku hanya mengambil 3 bagian, dan sisanya milikmu, pemuda berbaju putih buru-buru berkata, sedikit menyesuaikan tawarannya. Namun, Luo Xiu hanya tersenyum dingin. Aku tidak terburu-buru untuk menjelajahi tempat itu. Jadi, kau harus memberikan lebih banyak alasan jika ingin meyakinkanku. Pemuda berbaju putih tampaknya ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, baiklah, bagaimana kalau aku juga memberikan peta lengkap reruntuhan itu? Ini bukan sekadar sketsa, tetapi informasi yang aku peroleh dari sumber terpercaya di alam tertinggi. Tanpa peta ini, bahkan para ahli tertinggi mungkin akan tersesat di dalamnya. Mendengar ini, Luo Xiu mulai berpikir. Peta dari alam tertinggi adalah sesuatu yang sangat berharga, terutama jika itu memang memberikan detail tentang reruntuhan kuno yang sulit diakses. Namun, Luo Xiu tetap waspada. Kau boleh memberikan peta itu dulu. Jika aku merasa tempat itu layak untuk dijelajahi, aku akan mempertimbangkan tawaranmu. Memberikan peta dulu. Pemuda berbaju putih tertawa kecil, matanya menyipit. Teman, aku tahu kau tidak mudah percaya, dan aku juga tidak bodoh untuk menyerahkan informasi seberharga itu tanpa kepastian. Bagaimana kalau kita membuat kontrak jiwa?
Dengan begitu, kita berdua terikat oleh hukum, dan tidak ada yang bisa saling mengkhianati. Luo Xiu menyipitkan matanya, memikirkan saran itu. Menarik, tapi, biarkan aku melihat kontraknya terlebih dahulu. Aku tidak ingin ada jebakan di dalamnya. Tentu saja, pemuda berbaju putih tersenyum, menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan kontrak jiwa muncul di udara, bercahaya dengan hukum jiwa yang kompleks. Luo Xiu mempelajarinya dengan saksama, memastikan tidak ada ketentuan yang mencurigakan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Baiklah, aku akan menerima tawaran ini. Tapi ingat, jika kau mencoba sesuatu yang licik, aku tidak akan segan-segan menghancurkanmu. Pemuda berbaju putih tersenyum puas. Kau tidak akan menyesalinya. Percayalah, tempat itu memiliki rahasia yang bahkan kau tidak bisa bayangkan. Dengan kontrak jiwa yang terjalin, Luo Xiu dan pemuda berbaju putih akhirnya sepakat untuk menjelajahi reruntuhan kuno bersama. Namun, meski ada kontrak, kedua belah pihak tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya bisa mempercayai satu sama lain. Masing-masing bersiap dengan rencana mereka sendiri. Bersambung.